Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, beberapa waktu lalu Taman Inspirasi telah banyak mengulas tentang penggunaan MSG untuk tanaman. Bagi para pehobi tanaman, baik tanaman bunga maupun tanaman lain, tentu sudah banyak yang mengetahui bahwa penyedap rasa atau micin bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Monosodium glutamat atau MSG adalah bahan tambahan makanan sebagai penyedap rasa yang dikenal juga sebagai sodium glutamat. Banyak orang yang mengklaim bahwa tanaman mereka menjadi subur setelah disiram dengan larutan penyedap rasa ini. Dikatakan juga berkat aplikasi micin atau MSG, tanaman mereka jadi rajin berbunga dan juga berbuah. Di video Taman Inspirasi yang lalu, sudah diulas pula tentang pengaruh baik serta manfaat penggunaan MSG. Ternyata, memang masih banyak pro dan kontra dalam penggunaan MSG ini. Nah, kali ini Taman Inspirasi akan mengulas tentang pengaruh negatif dari penggunaan MSG, serta bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita membahas itu, kita harus mengetahui apa saja kandungan dan mengapa bisa bermanfaat untuk tanaman. MSG dibuat melalui proses fermentasi dari tetes gula atau molase oleh bakteri. Dalam proses fermentasi ini, pertama-tama akan dihasilkan asam glutamat. Asam glutamat yang terjadi dari proses fermentasi ini kemudian ditambahkan soda ataupun menjadi natrium karbonat, sehingga akan terbentuk monosodium glutamat atau MSG. Natrium karbonat merupakan basa yang banyak digunakan dalam industri kimia, misalnya kertas, sabun, gelas, dan lain-lain. Senyawa ini larut dalam air. Kandungan kimia ini berperan dalam menyuburkan tanaman. Tanpa natrium, tanaman dalam pertumbuhannya tidak dapat meningkatkan kandungan air pada jaringan daun. Asam glutamat diperoleh dari proses fermentasi dari cairan tetes tebu, yang merupakan hasil samping dari pabrik gula atau dapat dihasilkan secara langsung dari fermentasi karbohidrat. Alasan mengapa MSG bisa digunakan untuk pupuk tanaman adalah adanya natrium. Natrium adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi, tidak salah jika banyak yang mengatakan bahwa MSG ini bisa membuat subur tanaman. Aplikasinya bisa dilakukan dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman, ataupun dilarutkan dengan air kemudian disiramkan ke tanaman. Natrium merupakan salah satu unsur hara fungsional dan bukan termasuk unsur hara esensial. Natrium bukan merupakan unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, sebab tanpa natrium pun tanaman masih mampu tumbuh normal dan juga subur, asalkan unsur-unsur hara lainnya pun terpenuhi. Unsur hara natrium adalah unsur hara fungsional yang berarti peran dan fungsinya bisa digantikan oleh unsur hara yang lain. Akan tetapi, keberadaan unsur natrium dapat membantu membuat tanaman menjadi lebih subur. Fungsi unsur hara natrium bagi tanaman yaitu berperan mempertahankan kadar air di daun dalam pembukaan stomata dan dapat menggantikan peranan unsur K, berperan dalam pembentukan umbi, mencegah busuk bagian tengah ubi, dan juga mencegah busuk bagian tengah ubi. Natrium dikenal sebagai unsur tambahan untuk beberapa jenis tanaman. Pengaruh natrium akan sangat besar bila pasokan K bagi tanaman tidak mencukupi. Unsur ini dapat mengurangi pengaruh yang ditimbulkan oleh kekurangan K atau kalium, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi kalium sepenuhnya. Akan tetapi, penggunaan MSG ini tetap harus diwaspadai. Menurut pengalaman Taman Inspirasi, hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan MSG yaitu penggunaan MSG yang terlalu banyak atau overdosis bisa membuat tanaman menjadi layu dan akhirnya mati. Kemudian, penaburan MSG yang terlalu dekat dengan batang tanaman. Penggunaan MSG ini dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman, baik sayuran, tanaman buah, ataupun tanaman hias. Namun permasalahannya dari berbagai sumber mengatakan bahwa penggunaan MSG bisa merubah rasa sayur ataupun buah.
Rasanya menjadi kurang segar dan lebih cenderung gurih karena unsur dalam MSG memiliki asam glutamat yang terserap ke dalam tanaman. Pemberian dosis yang terlalu banyak juga memberikan pengaruh yang kurang baik, yaitu pertumbuhan bunga yang banyak akan tetapi terlalu cepat untuk rontok. Sedangkan jika pemberian dosis terlalu sedikit ataupun kurang, maka pembungaan tidak akan terjadi. Ataupun jika terjadi, maka akan disertai dengan pertumbuhan tunas daun. Padahal kita ketahui bahwa pemberian MSG ini untuk memacu pertumbuhan bunga. Monosodium glutamat berperan untuk mempercepat pembungaan atau katalisator. MSG diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuh, seperti giberelin yang berfungsi memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan MSG adalah mengetahui umur tanaman terlebih dahulu, karena kita akan mengetahui berapa takaran yang tepat untuk tanaman tersebut. Jangan gunakan pada tanaman yang baru saja dipindah tanamkan. Jika akan diberikan MSG, maka bisa menunggu sekitar 1 minggu. Untuk tanaman yang berbuah, jika tanaman sudah terlihat mulai berbunga ataupun berbuah, maka dosis bisa dikurangi. Kemudian, berikan pupuk pendamping untuk memacu pertumbuhan bunga dan juga buah. Lalu, bagaimana cara mengatasi efek samping penggunaan MSG pada tanaman tadi? Penggunaan untuk jenis sayuran dapat diberi pupuk pendamping, seperti menggunakan moleri atau cucian beras untuk pertumbuhan vegetatif, serta pupuk organik cair urin kelinci yang mengandung banyak unsur N dan juga P. Tentunya dengan rotasi pengaplikasian yang tepat. Penggunaan untuk jenis tanaman buah, penggunaan MSG pada fase pembuahan bisa dikurangi. Kemudian, diberikan pupuk pendamping yang mengandung unsur K dan juga P. Misalnya menggunakan POC kulit pisang serta pemberian susu untuk penambahan unsur kalsium. Jika sobat semua ingin menggunakan pupuk kimia, maka bisa menggunakan pupuk NPK, KCl, KNO3 ataupun pupuk sejenis dengan tujuan untuk menyeimbangkan nutrisi pada tanaman, agar unsur hara esensialnya bisa terpenuhi dengan baik. Pembuatan ZPT alami dengan bahan MSG bisa ditambahkan dengan bahan yang lain, sesuai dengan peran serta fungsinya. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah sedikit ulasan tentang baik dan buruknya penggunaan MSG untuk tanaman. Sehingga kita sudah bisa menghindari jika ada permasalahan dalam penggunaannya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dalam aktivitas kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.